kembali saya ulangi ya. Sedikit saya review kembali untuk materi kemarin, di mana sistem pengendalian manajemen itu kira-kira dibuat untuk apa? Untuk mengawasi. Terus apa lagi? Koordinasi kegiatan dalam suatu organisasi. Apa lagi? Ya, jadi suatu organisasi tentu dia punya tujuan, ya kan? Tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan ini, ya kan? Makanya perusahaan dia membuat strategi atau melakukan formulasi strategi. Formulasi strategi ini biasanya dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Ya, manajemen tingkat atas menentukan strategi yang akan dilakukan atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh perusahaan atau oleh organisasi untuk mencapai tujuan, ya, yang telah mereka tetapkan. Di mana dalam strategi ini sifatnya jangka panjang, ya kan? Kemudian berisi terkait dengan prediksi-prediksi target-target capaian yang sifatnya itu masih target kasar, ya kan? Yang ingin dicapai. Nah, strategi ini disusun, diformulasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi. Ya. Nah, setelah strategi ini dibuat, ya, strategi ini dibuat, maka langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menerapkan strategi ini tentunya, ya, dia harus mengorganisasikan, ya, organizing, ya, mengorganisasikan, ya, mengalokasikan strategi pada setiap SDM yang dia miliki, ya kan? SDM yang dia miliki, siapa akan melakukan apa, siapa bertugas apa. Jadi dialokasikan strategi. Misalkan di sini ada strategi A, B, C, D, E dan seterusnya. Ya, dilakukan organizing, dibuat yang namanya struktur organisasi. Ya kan? Dibuat pusat pertanggungjawaban, ya, yang akan melaksanakan setiap strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ya, ini bagian dari manajemen ini, ya. Perencanaan, ya, di sini planning, di sini organizing, ya kan? Nah, proses yang selanjutnya itu adalah melakukan action. Ya. Action, mengimplementasikan, ya, strategi yang telah diorganizing, ya, yang telah diorganisasikan. Ya. A menjalankan tugas ini, B menjalankan tugas ini, ya. Masing-masing sudah memiliki tugasnya masing-masing, wewenangnya masing-masing secara jelas, ya. Kemudian dijalankan, ya, dijalankan karena strateginya ini banyak, ya kan, makanya harus diorganising, tidak mungkin dijalankan atau diawasi oleh satu orang saja, ya, karena yang melakukan ini adalah orang banyak, ya kan, action ini dilakukan oleh beberapa orang yang ada dalam organisasi, makanya dalam action ini, ya kan, dalam hal pelaksanaan ini dibutuhkan yang namanya sistem pengendalian. Ya, sistem pengendalian manajemen. Disinilah fungsi sistem pengendalian. Ya, bekerja.
Ya. Sistem pengendalian manajemen bekerja pada tataran ini, action. Ya. Untuk apa? Untuk memastikan, ya, untuk memastikan bahwa setiap orang, setiap individu yang ada dalam organisasi, dia menjalankan strategi perusahaan. Ya. Memastikan setiap individu ya, yang sudah diorganisasi ini, dia menjalankan strategi perusahaan. Dia menjalankan tugas yang telah diberikan oleh perusahaan sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan petunjuknya, ya, tata laksananya. Ya. Maka sistem pengendalian ini untuk memastikan ini. Ya, action itu sesuai dengan strateginya, sesuai dengan standarnya. Jadi strategi ini menjadi suatu standar, ya. Ini menjadi standar perusahaan, ya. Bahwa setiap orang harus menjalankan standar ini, ya. Ketika nanti mengimplementasikannya, ketika kita pengen mengukur kinerja, ya, pengen mengukur kinerja setiap struktur yang ada dalam setiap segmen yang ada dalam suatu struktur organisasi yang telah diberikan tugas dan wewenangnya, ya kan? Itu mengukur kinerjanya berdasarkan standar ini, membandingkannya. Dan sistem pengendalian manajemen juga memastikan action ini berdasarkan standarnya. Ya kan? Kemarin ada elemen detektor, ya kan? Kemudian apa lagi? Elemen asesor. Ya. Kemudian elemen efektor. Yang terakhir jaringan komunikasi. Ya. Masing-masing elemen ini dia memiliki fungsi yang sendiri-sendiri. Ya. Detektor untuk mendeteksi bagaimana implementasi yang ada di lapangan, ya kan? Setelah dideteksi, bagaimana implementasinya diakses, dinilai, ya kan? Dinilai bagaimana penilaiannya, apakah implementasinya, actionnya itu sudah sesuai dengan standarnya, sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan, ya kan? Diakses, dinilai. Oh ini sesuai, oh ini belum sesuai, oh ini sesuai tapi belum sempurna, ya kan? Untuk mengetahui hal tersebut, ya harus ada standarnya, ya kan? Kalau tidak ada standarnya, susah kita untuk menilai, ya kan? Jadi yang namanya perusahaan besar, ya kan? Yang melibatkan banyak orang, itu harus seperti itu, ya kan? Dia harus punya standar yang jelas, ya kan? Supaya SPM ini bisa bekerja dengan maksimal, ya. Kalau misalkan tidak ada standar yang jelas, ya bagaimana kita menilainya, bagaimana kita mendeteksinya itu sudah sesuai atau belum, ya. Oh ini sudah sesuai, sudah mencapai target, ya. Oh ini sudah sesuai tapi masih ada kekurangan. Oh ini melenceng, ya kan? Nah nanti dari temuan-temuan ini, dari hasil penilaian-penilaian ini, ya kan, ini akan diberikan efektor, ya kan? Akan diberikan pengaruh yang sudah sesuai perlakuannya gimana, yang sudah sesuai tapi masih ada kekurangan, nanti perlakuannya seperti apa, yang melenceng, yang tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan strategi perusahaan. Bagaimana cara mempengaruhinya? Bagaimana cara memberikan efeknya? Ya kan? Apakah diberi peringatan? Apakah diberi sosialisasi lagi? Atau jangan-jangan orang-orang yang tadi sudah diorganisasikan itu dia belum benar-benar memahami strateginya, ya kan? Belum memahami tugas-tugasnya. Nah, itu diberikan efektor, ya kan? Untuk mempengaruhi mereka supaya apa? Supaya kembali ke tracknya, supaya kembali ke jalannya untuk bisa menjalankan strategi perusahaan, untuk bisa menjalankan strategi
perusahaan. Ya. Nah itu, jadi mengarahkan. Ya. Makanya salah satu tugas dari manajer, ya kan, itu adalah kemampuan kepemimpinan dalam hal mempengaruhi perilaku. Ya. Untuk mempengaruhi perilaku setiap individu yang ada dalam organisasi supaya mereka bisa menjalankan strategi perusahaan. Ya. Jadi manajer itu harus bisa mempengaruhi perilaku orang supaya mereka manut, bisa menjalankan strategi perusahaan supaya tujuan perusahaan bisa tercapai. Ya. Karena setiap individu yang ada dalam perusahaan itu kan pasti dia memiliki tujuan juga. Ya, memiliki tujuan-tujuan pribadi. Ya. Nah, tujuan-tujuan pribadi itu bagaimana? Ya kan? Istilahnya manajemen, ya, manajer itu bisa mempengaruhi perilaku mereka supaya mereka mau menjalankan strategi perusahaan, bukan menjalankan tujuan pribadi mereka. Lebih bagus lagi diselaraskan, ya kan? Bahwa ketika mereka menjalankan strategi perusahaan, mereka juga pada dasarnya akan mencapai tujuan pribadi mereka sendiri. Jadi diselaraskan, ya kan ya? Makanya perlu ya menyelaraskan tujuan. Yang namanya organisasi itu harus memiliki visi misi yang sama, ya kan? Bagaimana cara menentukannya? Ya, mulai dari proses rekrutmennya tentunya, ya kan? Proses rekrutmennya ada persyaratan yang harus dipenuhi, ya kan? Nah, nanti diwawancara, ya kan? Apa tujuan kamu masuk di perusahaan ini? Apa yang kamu inginkan? Apa target kamu, ya kan? Berapa gaji yang kamu inginkan, ya? Nah, itu adalah proses menyelaraskan tujuan, ya. Ini orang ini selaras nggak tujuan perusahaan? Kamu siap nggak kerja dalam tekanan, ya kan? Nah, itu dalam rangka apa? Untuk menyelaraskan tujuan, ya. Kamu siap nggak kalau nanti bekerja dalam tekanan, harus mengejar target, ya kan? Atau harus mungkin lembur-lembur dan lain sebagainya, ya. Nggak mungkin kan perusahaan dengan kondisi seperti itu kemudian merekrut orang yang pegawai yang istilahnya dia nggak kuat terhadap tekanan, nggak siap mentalnya terhadap tekanan, ya. Jadi disesuaikan. Itu salah satu langkah dalam rangka untuk menyelaraskan tujuan, ya. Nanti ditambah lagi kalau sudah masuk ada peraturan formal, peraturan informalnya, ya kan? Ada pengendalian fisik, ada pengendalian dan lain sebagainya, ya kan? Itu dalam rangka ini supaya strategi perusahaan tercapai dan tujuan perusahaan pada akhirnya bisa tercapai. Dan tujuan pribadi setiap individu yang ada dalam organisasi pun bisa tercapai. Nah, di sini letak SPM itu bekerja, ya kan? Letak sistem pengendalian manajemen itu bekerja. SPM ini, ya, dibuat untuk mengendalikan individu, ya, untuk mengendalikan individu. Nanti terkait dengan perkembangan teknologi, ya kan, ini sangat berpengaruh, ya. Internet. Nah, ini akan berpengaruh, ya. Karena berbeda SPM untuk mengendalikan manusia dengan SPM dengan adanya teknologi informasi dan internet, ya. Karena nanti kalau kita berbicara tentang teknologi yang nanti akan kita bahas, ya, mereka sudah melekat sistem pengendalian manajemennya di situ, ya, sudah melekat. Nah, ini SPM ini untuk mengendalikan individu, ya, agar mereka melakukan action sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan, apa yang diinginkan oleh organisasi, ya.
pengendalian. Maka proses selanjutnya di sini adalah proses kontrol, ya kan? Proses kontrol ini pada dasarnya sama di sini ya. Kontrol. Proses pengendalian, memastikan, mengarahkan, membatasi. Ya kan? Membatasi. Mengarahkan. Ayo. Kita mau ke Jakarta lewatnya jalan tol. Ya kan? Maka diarahkan lewat jalur tol. Ya kan? Kapan kita harus ngegas, kapan kita harus ngerem, kapan kita harus belok kanan, belok kiri, kapan kita harus mengurangi gas, ya kan? Kapan kita harus berhenti. Ya. Di sini diarahkan di sini, fungsi kontrol. Ya. Kalau misalkan ada yang melenceng, sudah ditentukan lewat jalur tol kok ngambilnya jalur utara, jalur selatan, atau misalkan ngacak, ya kan? Maka di sini fungsinya, fungsi kontrol ini, sistem pengendalian manajemen ini untuk memberikan efektor. Nah, elemen-elemen ini ya kan dihubungkan dengan yang namanya jaringan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Perlu jaringan komunikasi. Sama seperti tangan kita ini, badan kita ini sistem, ya kan? Dia terhubung oleh apa? Sistem saraf sebagai jaringan komunikasinya. Ya kan? Ada sistem saraf yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Jadi meskipun masing-masing mereka istilahnya masing-masing elemen ini, ya kan, yang ada di ini, ada kulit, ada daging, ada tulang, ada darah, ya kan? Dan lain sebagainya. Ini meskipun mereka memiliki fungsi masing-masing, mereka akan bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Karena apa? Karena ada jaringan komunikasi. Ya, jaringan komunikasinya apa? Saraf. Ya, sehingga kita bisa menggerakkan ya sesuai instruksi kita. Ya. Nah, fungsi sistem pengendalian manajemen itu seperti itu. Ya. Bayangkan kalau misalkan tangan kita itu bergerak sendiri. Ya, kalau misalkan jaringan komunikasinya ini rusak, ya, kalau jaringan komunikasinya ini rusak, ya nanti akan bermasalah, ya. Makanya komunikasi itu menjadi sangat penting, ya. Kalau sistem saraf kita rusak, misalkan kena stroke, ya, nah itu kan akan bermasalah. Kita akan kesulitan untuk menggerakkan, ya, elemen yang lainnya. Maka jaringan komunikasi ini menjadi sangat penting, ya, menjadi sangat penting untuk menghubungkan komunikasi satu dengan yang lainnya. Orang-orang yang ada dalam struktur organisasi itu kan ada kotak-kotaknya, ada garis-garisnya, ya kan, yang saling menghubungkan. Nah, itu jaringan komunikasinya, cara mereka berkomunikasi, bagaimana menjalin komunikasi yang efektif antara elemen satu dengan elemen yang lainnya, supaya mereka bisa bergerak bersama-sama untuk mencapai suatu tujuannya, ya kan? Ketika jaringan komunikasi ini bermasalah, ya kan, manajemen tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ya kan, tidak memiliki sistem komunikasi yang baik, maka elemen-elemen yang lain pun akan bermasalah. Ya, akhirnya mereka, kalau orang kena stroke itu kan masih fungsi, ya kan? Masih berfungsi padahal, tapi kan nggak bisa digerakkan secara bersama-sama. Karena apa? Karena jaringan komunikasinya yang rusak, ya kan? Jaringan komunikasinya di sini menginstruksikan apa, ya kan? Suruh gerakan jempol, katakanlah seperti ini, yang gerak telunjuk, ya kan? Kalau orang kena stroke kan karena seperti itu, ya kan? Ya kan? Karena apa? Karena jaringan sarafnya bermasalah. Ya kan? Jaringan komunikasinya bermasalah. Ya, makanya di situ dibutuhkan penghubung, ya kan? Untuk menghubungkan elemen satu dengan elemen yang lainnya, ya kan? Sehingga ketika mereka menjalankan tugasnya mereka bisa menjalankan fungsinya secara bersama-sama. Ya kan? Ini fungsi kontrol. Ya kan? Nah, efektornya ini nanti sebagai evaluasinya, ya kan? Ya. Nah, ini manajemen, ya, evaluasi. Oh, ini sudah nih,
set, ya kan, sudah dinilai. Nah, nanti dievaluasi. Ya, ini manajemen dari menyusun rencana, kemudian mengorganisasikan, ya, kemudian menjalankan actionnya, ya, kemudian kontrolnya, kemudian evaluasinya. Nah, evaluasi ini nanti sini lagi, balik lagi, muter lagi, ya kan? Untuk merevisi, memperbaiki, menyempurnakan strategi perusahaan. Oh, ternyata strategi perusahaan ada yang kurang. Nah, nanti dievaluasi. Dari strategi, organisasi, pelaksanaannya sudah terlihat, sudah dideteksi, sudah dinilai, ya kan? Nah, kemudian dievaluasi, diberikan efektor. Nah, ini nanti akan menyempurnakan strategi. Ya. Nah, ini yang namanya manajemen, proses manajemen. Ya. Nah, proses manajemen yang di dalamnya nanti dibutuhkan yang namanya sistem pengendalian manajemen, ya kan? Nah, di antara tugas pengendalian manajemen tadi, ya, yang pertama tadi menyelaraskan tujuan. Sebentar.